Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para teman-teman Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para member grup tajwid Al-Quran ataupun tilawatul Quran bitajwid yang ada di Facebook, dan juga bagi yang mendapatkan share dari status live Facebook yang ana sajikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yang dibagikan oleh para ikhwah. Kita bersyukur kepada Allah SWT di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk dapat bersua kembali, bertemu kembali dalam program pelajaran tajwid kita melalui live Facebook. Mudah-mudahan senantiasa kita berharap pada Allah SWT, memohon pada Allah SWT, mudah-mudahan dari segala apa yang kita upayakan mempergunakan fasilitas ataupun karunia dari Allah SWT berupa teknologi untuk mempermudah kita berupaya untuk memperbaiki cara baca Al-Quran kita secara tajwid. Dan Nana yang memberikan bimbingan pada antum semuanya tidak juga terlepas dari kesalahan, kekeliruan sebagai insan manusia. Hanya saja Ana terdorong untuk memberikan koreksian dari bacaan kaum muslimin semampu Ana, dan mudah-mudahan memberikan faedah ilmu kepada anak pribadi untuk lebih kokoh pengucapan huruf-huruf Al-Quran yang anak baca, dan juga memberikan pengajaran kepada antum semuanya sehingga dapat mengkoreksi ataupun memperbaiki pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang dalam kita membaca Al-Quran Karim. Tujuannya utama adalah ibadah pada Allah SWT, meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah SWT dalam membaca Al-Quran ataupun dalam melafazkan Al-Quran Al-Karim di dalam kita melaksanakan salat, yang mana Al-Quran adalah bagian yang tidak terlepas dari kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat yang kita baca dalam salat kita, baik dalam baca sendiri ataupun dalam menjadi imam dari kaum muslimin di masjid ataupun di musala-musala. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, para teman Facebook dimanapun antum berada, di kesempatan Selasa yang lalu kita telah membahas masalah sifat huruf. Ada 5 sifat yang telah disampaikan kemarin. Tidak masalah, kilas balik saya sekilas dalam memberikan agar connect dengan apa yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Pada pekan yang lalu kita telah mengenal makna dari sifat huruf, yaitu cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dan secara global, secara umum sifat huruf terbagi 2, sifat lazimah, sifat yang mesti ada di setiap kondisi apapun huruf tersebut. Kemudian sifat aridah, sifat cabang, yang mana sifat yang dimiliki oleh huruf karena ada penyebabnya saja. Dan kita telah masuk dalam pembahasan sifat lazim pada huruf. Ya, sifat lazim pada huruf terbagi 2 juga, yaitu sifat yang ada lawannya, berarti ada tandingannya dari sifat tersebut, yang akan dimiliki oleh salah satu tandingan tersebut dimiliki oleh huruf. Kemudian ada sifat tanpa tandingan, tanpa lawan. Dan kita telah masuk dari bagian pertamanya, sifat yang ada lawan. Dan pada sifat yang ada lawan ini kita telah membahas 5 bentuk sifat,
Ya, dua sifat sebenarnya secara kelompoknya, kelompok pertama, kelompok kedua. Kelompok pertama kita telah membahas pembagian sifat berdasarkan mengalir atau atau menahan nafas, mengalirkan nafas atau menahan nafas. Itu sifat hamas dengan jahar. Hamas adalah mengalirkan nafas ketika mengucapkan huruf, jahar menahan nafas ketika mengucapkan huruf. Dan kita telah masuk juga kepada pengelompokan kedua, pembagian sifat dari pengelompokan kedua, yaitu sifat pembagian huruf atau pembagian sifat huruf berdasarkan menahan atau mengalirkan suara. Kalau huruf pertama tadi menahan atau mengalirkan angin, sedangkan ini adalah menahan atau mengalirkan suara. Bukan angin lagi, bukan nafas lagi, tapi suara. Dan itu terbagi tiga sebenarnya. Yang dua yang itu ada lawan secara terang-terangan berlawanan dia. Yang ketiga itu adalah pertengahan dia, yaitu sifat syiddah. Syiddah menahan suara ketika mengucapkan huruf, yang mana hurufnya ada 8. Ajidu qatin bakata, ada 8 huruf. Kemudian ada rokhwah atau rokhawah, atau dalam pengislahan ulama yang pernah dengarkan, mereka mengatakan dengan rikhwah, rokhawah atau rokhwah atau rikhwah, sama saja, 3 penyebutan namun wujudnya tetap sama. Di antara syiddah dan rokhawah itu al-bainiyah atau tawassut. Kalau syiddah ada 7 huruf, bainiyah ada 5 huruf, lin umar. Kemudian rokhawah ada sisa dari huruf tersebut. Berarti kalau sisanya jumlah huruf ada 28 semuanya. 8 untuk syiddah, tambah 5 lin umar untuk tawassut, kemudian tambah sisanya adalah berarti 8 tambah 5 ada 13, maka sisa dari huruf jaiyah itu adalah bersifat rokhwah. Rokhwah itu mengalirkan suara. Maka ketika mengucapkan hurufnya nanti dalam mengucapkan huruf jaiyah, suara teralirkan, tidak tertahan dia, teralirkan plong dalam pengucapan suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Baik, kita telah sampai pembahasan tersebut pada pekan yang lalu, syiddah, rokhwah, dan tawassut. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masalah sifat huruf yang terdapat dalam buku Hidayatul Qari atau kitab Hidayatul Qari adalah sifat, ya, pembagian sifat berdasarkan dari mengangkat lisan, dalam berhubungan dengan lisan. Itu sifatnya adalah al-isti'la. Al-isti'la dan lawannya istifal. Isti'la lawannya istifal. Dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab beliau Hidayatul Qari di Tajwid Kalamil Bari. Beliau mengatakan secara bahasa isti'la itu adalah irtifa', mengangkat, meninggikan. Dan secara istilah tajwid yang dimaksud oleh para ulama, istilah itu adalah mengangkat lisan ke langit-langit, mengangkat lisan ke langit-langit. Berarti mengangkat secara umum saja, mengangkat lisan ke langit-langit
ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Mengangkat lisan ke langit-langit ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Jadi hurufnya ketika mengucapkan huruf tersebut lisan terangkat atau ya meningginya lisan arah ke langit-langit atau terangkatnya lisan ke arah langit-langit ketika mengucapkan huruf tersebut, dan dinamakan hurufnya oleh para ulama dengan huruf musta'diyan, dan hurufnya ada sering ini disampaikan dalam majelis-majelis tahsin yang pernah ana bimbing, dan juga sekilas pernah ana sebutkan istilah isti'ala ini dalam pertemuan yang lalu dalam oleh Facebook, melalui Facebook ini, istilah isti'ala. Hurufnya ada 7. Huruf isti'ala ini ada 7. Kha, kemudian sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Dan diucapkan Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, Ibnul Jazari dalam kitab beliau, bahasanya huruf tersebut digabung dalam pengucapan kalimat Arab sehingga lebih gampang untuk dihafal. Adalah khussa, dog, tingkil, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha, maka disingkat dengan digabungkan hurufnya dengan pengucapan kalimat khussa, dog, tingkil, khussa, dog, tingkil. Baik, berarti ada 7 huruf yang dibaca isti'la, mengangkatnya lisan. Hanya saja di sini ada huruf kha, huruf ghain yang sebenarnya bukan huruf lisan. Kebiasaan dari Arab sesuatu yang sedikit dinamakan dengan sesuatu yang banyak saja. Sedangkan huruf sisa darinya, huruf qaf, huruf pokoknya sisa dari yang 7 tadi, ada 2 huruf yang bukan huruf lisan sebenarnya, ghain dan kha. Hanya saja dia digolongkan pada huruf yang tebal bunyinya. Oleh karena itu hurufnya adalah khussa, dal, tinkif, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Maka itu yang dinamakan, digolongkan dalam isti'la, mengangkatnya lisan atau meninggikan lisan ke arah langit-langit. Ditambah oleh penjelasan dalam kitab lain yang anda baca, penyebabnya adalah karena kokohnya kedudukan huruf-huruf yang 7 tadi pada makhrajnya, tidak goyang dia, kokoh dia, sehingga sebagai contoh kita baca huruf dad misalnya, ad, bo, tidak goyang dia, as, kemudian kha, ak, ko, seperti itu. Baik. Dan ketujuh huruf tadi yang disebutkan tadi, dia mainnya di lisan bukan di bibir. Maka ketika bunyinya nanti mengangkat lisan dari langit secara umum semuanya, maka bunyinya akan tebal, bunyi suara akan menebal nanti. Dan menebalnya bunyi huruf-huruf yang 7 ini bukan karena bibir. Karena itu dari tadi ana fokusnya pada lisan. Dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi tadi, terangkatnya atau meningginya lisan ke arah langit. Berarti dari kalimat tadi tidak ada pembahasan menyinggung bibir. Maka karena lisan terangkat ke langit, suara akan menebal, suaranya akan menebal, sehingga bukan dibantu oleh bibir.
penyebab menembalnya suara adalah karena lisan terangkat. Seperti contoh huruf po misalnya. At, po, at, po, at, tu. Kalau tu baru monyong karena tummah. At, ti, at, ti. Baik, tidak masalah. Nah, contohkan dari urutan huruf tadi. Kita coba kho dulu terlebih dulu. Kho, bukan kho, tapi akho, akho, akhu. Kemudian ketika kasrah sangat kecil ketebalannya, sangat rendah ketebalannya. Akhi. Kemudian huruf sad, asso, asso, asu, assi, assi, jangan aswi, asso, maka keliru. Kemudian huruf yang berikutnya huruf dhad, adho. Nanti ada penjelasan tambahan untuk dhad dan sad lagi. Ada sifat yang lain nanti. Penting sekarang menaikkan lisan terlebih dulu karena isti'la tebal secara umum. Addo, addu, addi, addi. Jangan addi, jangan addi, apalagi dibaca addi nanti. Waladhdallin, itu keliru. Fokusnya ke lisan. Kemudian huruf yang berikutnya huruf ghain, agha, ghairi misalnya, agha, agha, bukan agho, bukan monyong, bibir yang dimonyongkan. Memulat sedikit tidak masalah, tapi lebih utama adalah memperbaiki yang di dalamnya, bukan dipengaruhi oleh huruf bibir yang di luar ini. Agha, aghu, aghu, aghi. Ketika kasrah juga sangat rendah ketebalannya. Kemudian huruf to misalnya, at-to, at-to, at-ti, at-tu. Berarti bukan bibir lagi. Kemudian huruf yang berikutnya qaf, ak-ko, jangan kola, tapi ak-ko, ko, lihat bibir, mulut, ak-ko, jangan ak-ko. Kemudian aku, dia pangkal lisan, seperti masalah makhraj yang telah kita bahas dahulunya. Pangkal lisan yang berat ke tenggorokan, maka keluar di sana bibir tidak monyong, rasakan pangkal lisan yang berat ke tenggorokan, hampir-hampir ke tenggorokan dia. Terasa pangkal lisan itu naik, tertutupnya bagian dalam dari pita suara. Ko, aku, aki. Ketika kasar juga sangat kurang ketebalannya. Kemudian vo misalnya, vo makhrajnya adalah ujung lisan dengan ujung gigi atas, jangan ke bawah. Kalau ke bawah zai. Dia adza, itu za, maka zal yang ditebalkan seharusnya untuk pengucapan vo ini, bukan bibir juga. Awo, awu, awi, awi, wi. Jangan azo, zo, bibir yang menebal, bunyi menebal itu keliru. Jadi itu 7 huruf yang semuanya menebal suara karena lisan terangkat, bukan karena bibir yang dimonyongkan ataupun diangkat, dimonyongkan bibirnya, bukan. Tetapi penyebab tertebalnya suara adalah terangkatnya lisan ke langit-langit. Baik. Lawannya adalah istifal. Secara bahasa artinya merendah, direndahkan. Istifal itu secara bahasa adalah direndahkan. Namun secara istilah syar'i adalah, ataupun istilah tajwid adalah, yang dimaksud dengan istifal itu merendahkan lisan, atau dalam arti kata lain
menjarakkan antara lisan dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Hurufnya adalah selain dari huruf 7 tadi, selain huruf isti'la. Maka selain huruf itu lisan tidak tertekan, terangkat mungkin, terangkat tapi tidak tertekan kuat ke langit-langit. Ataupun bagian lisan tidak menyeluruh ke langit-langit. Dia terangkat juga tapi tidak tertekan kuat. Seperti hanya shin, misalnya shin, ya dengan jim itu tengah lisan saja. Sedangkan pangkalnya tidak terangkat. Hanya bagian tertentu saja dari lisan yang angkat. Shin. Karena itu shin jangan baca sho, tisha, sha itu tidak tebal. Ayya, ajja, maka itu tidak tebal. Maka sisa dari huruf 7 tadi istifal dia. Secara bahasa adalah, secara ringkas adalah dia tipis, merendahkannya lisan dari langit-langit, ataupun jaraknya lisan dari langit-langit. Hurufnya adalah, berarti kalau isti'la ada 7, berarti sisanya ada 21 huruf, yang lainnya digolongkan ke dalam huruf istifal, huruf yang tipis. Baik. Yang berikutnya, sifat yang berikutnya adalah huruf istilah huruf idbaq. Huruf idbaq. Huruf idbaq. Sifat huruf yang dinamakan dengan idbaq. Idbaq. Nanti akan ada penjelasan yang lebih luas nanti, merangkum pembahasan isti'la dengan idbaq nanti, karena hurufnya bagian dari huruf isti'la itu juga tadi. Idbaq adalah di sini lebih khusus, idbaq itu lebih khusus daripada isti'la sebenarnya. Idbaq itu dikatakan di sini bagian secara luas, secara besar dari lisan, sejumlah lisan ini secara luas tertekan ke langit-langit. Bagian lisan, tengah lisan, dan ujungnya dan juga pangkalnya dia terangkat ke langit-langit secara besar. Kalau tadi isti'la, kha, ghain, qaf, tengah lisan tidak terangkat. Kha, ghain, qaf, tengah lisan tidak terangkat. Sedangkan ini huruf idbaq ini adalah bagian dari huruf isti'la tadi, tidak semuanya, yaitu 4 huruf, shad, dad, ta, dha. 4 huruf ini dominan suara itu dari lisan semuanya, dengan menempelkan lisan itu ke langit ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Jadi suara akan keluar dari antara langit-langit dan lisan. Karena langit-langit atau lisan telah ditempelkan ke langit ataupun didekatkan sangat dekat ke langit, sehingga suara keluar dari sana ketika idbaq. Hurufnya shad, dad, ta, dha. Hanya menyisakan celah kecil saja lagi antara lisan dengan langit-langit. Ketika terangkat lisan ke langit, tersisa celah kecil antara langit dan lisan.
dan disitulah keluarnya suara. Kan itu masih berhubungan dengan lisan juga dia. Hurufnya sad, dod, to, wo. Sad dominan sejumlah besarnya. Walaupun kalau sad makhraj secara makhraj adalah ujung lisan ke bagian bawah dari gigi bawah, ke gigi bagian bawah, gigi bawah, ujung lisan ke sana. Tetapi sejumlah lisan yang lainnya, bagian lisan yang lainnya, tengah, pangkalnya meninggi dia ke atas langit, sehingga suara keluar dari celah-celah saja, perantara antara lisan dengan langit. As-so, 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 as-su, as-si. Kemudian dot misalnya ambo, 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 do rokawah, dan juga ada suara, bunyi suara di dalam ambo, amdi, amdu, tidak juga bibir. Kemudian wo, au, terasa pangkal lisan naik, tengahnya juga naik, sangat dominan naik ke langit, ujungnya tetap di ujung gigi atas. Au, wo, au, wo, au, wi, au, wu, seperti itu. To misalnya, ujung lisan tetap belakang gigi atas, namun pangkal dengan tengahnya sangat dominan ke langit-langit terangkat dia. Alto, alto. Maka kaum muslimin wal muslimat, ketika mengucapkan 4 huruf ini, rasakan dalam pengucapan tersebut sampai terasa dominan lisan itu naik ke langit-langit, baik pangkalnya ataupun tengahnya, itu yang terpenting. Kalau ujungnya berubah-ubah sesuai dengan makhrajnya tadi, pangkalnya terasa, memang terasa, bukan dirasa-rasakan seakan-akan serasa, bukan, tapi akan terasa pangkal lisan dengan tengah lisan ke langit-langit. Atto. Maka kalau mengucapkan to masih to, itu belum terasa sebenarnya, belum terangkat pangkal lisan ataupun tengah lisan ke langit-langit. Soalnya berat dia. Atto. Ya, hurufnya ada 4. Sad, dot, to, wo. Kemudian lawannya adalah infitah. Infitah. Infitah dengan istifal tidak jauh beda sebenarnya. Tetapi infitah ini akan bertambah dari jumlah huruf istifal, yaitu kho, ghain, qaf akan masuk dalam huruf infitah. Sangat terbuka. Infitah itu terbuka antara, terpisah antara langit dengan lisan dengan langit. Baik kaum muslimin wal muslimat, azanallahu iyyakum jami'an, dalam pembahasan isti'la yang lawannya istifal, kemudian itbaq lawannya infitah, ada pembahasan tambahan untuk antum semuanya yang mesti dipahami dalam pembahasan ini, itu antum sering mendengar istilah tafkhim dengan tarqiq. Sering mendengar istilah tafkhim dengan tarqiq. Tafkhim itu secara bahasa gemuk. Tafkhim itu penuh, padat dia. Tafkhim itu secara bahasa adalah padat, membesar dia. Kalau bisa dianalogikan dengan bola, awalnya bola cok bola, bola ya, bola voli, dibayangkan. Coba antum bayangkan bola voli yang padat itu. Sebelum padat mungkin kita ambil bola voli yang belum diisi angin. Bola voli yang belum diisi angin, kempes dia, kempes, sehingga bisa ditekan-tekan, bisa diremas gitu, karet bola voli tersebut. Kemudian setelah diisi angin, padat dia, isi angin padat, bahkan kokoh, padat bola voli tersebut. Maka tafkhim yang dimaksud dengan tafkhim adalah seperti itu dia, berisi,
berat apa dia atau membesar hurufnya, padat dalam dalam memegang bola voli tersebut. Itu analogi secara bahasa. Dan secara istilah yang dimaksud dengan tafkhim adalah terisinya bagian secara besar, secara menyeluruh dari bagian dari mulut, bukan apa, dari mulut, bukan bibir, menyeluruh bagian dari mulut, terisi gemuk, terjadinya kegemukan atau terisi padat suara di dalam mulut tersebut. Dalam artian di sini diterangkan oleh Syekh Aiman Suwaidi, tafkhim itu adalah kegemukan yang dialami huruf hingga mulut terisi penuh oleh gema suara, karena tenggorokan menyempit. Ya, tenggorokan menyempit ketika mengucapkan huruf tebal tersebut, huruf tafkhim tersebut, dan suara huruf naik ke langit atas, dan huruf tersebut dikatakan digolongkan dalam huruf tafkhim, huruf tebal, dalam arti naik lisan tadi. Kan itu ana dahulukan dengan pembahasan isti'la tadi dengan idbaq. Ana selesaikan dulu isti'la dan idbaq. Istilah mengangkat lisan secara umum, kemudian idbaq adalah lebih dominan lagi daripada isti'la, dan kesemua huruf tersebut tergolong dalam huruf tafkhim, tergolong kepada huruf tafkhim. Dan tambahan tadi huruf-huruf yang isti'la tadi, huruf isti'la ada 7, khus, dok, tingkir ada idbaq ada 4, sad, tadha, berarti ada 7 huruf kesemuanya huruf tafkhim, ditambah dengan ra ketika tebal, ditambah dengan ra ketika tafkhim dia. Ra ketika tafkhim. Coba rasakan pengucapan ra ketika pengucapan ra, padat bunyi suara tersebut. Gema suara itu tidak goyang dia, tapi padat di mulut, terisi semua bagian dari mulut dan menyempitnya tenggorokan ketika mengucapkan ra tebal. Ar wo arwu, jangan aro. Ar-Rahman itu masih longgar sebenarnya bagian dari mulut, tidak terisi oleh suara dengan padat suara di dalam mulut. Ar-Rahman belum. Seharusnya lisan naik ke langit. Tengah lisan naik ke langit, pangkalnya juga ikut. Ar. Dengan pastinya bagian suara padat pada bagian mulut, dibagi di mulut, suara padat di mulut. Karena itu digolongkan dalam huruf tafkhim dengan aturan-aturan tertentu pada ro, karena tidak semua kondisi ro dibaca tafkhim. Ada kondisi ro yang baca tipis atau tarqiq istilahnya, lawan dari tafkhim. Jadi kesimpulannya tafkhim adalah secara bahasa tadi padat dia, suara padat, bagaikan bola voli yang padat. Kalau dalam prakteknya adalah semua bagian dari mulut itu punya andil dalam pengucapan huruf tafkhim tersebut, sehingga suara terisi semua di bagian dari mulut dan menyempitnya tenggorokan. Sebagai contoh, akko, adbo, asfo, akho, itu ya, seperti itu bacanya. Atau huruf lain, huruf dho misalnya, gemuk dia, padat huruf tersebut. Lawannya adalah tarqiq.
lawannya tarqiq. Tarqiq itu kurus secara bahasa. Secara istilah disebutkan oleh Syekh Aiman Suhaidi sini, kekurusan yang dialami oleh huruf hingga mulut tidak terisi penuh dengan gema suara, karena tenggorokan tidak menyempit dan suara huruf tidak naik ke langit-langit bagian atas. Ya, dan hurufnya selain huruf-huruf yang apa tadi? Selain huruf-huruf yang disebutkan tadi, huruf 7 dan ro ketika kondisi tertentu. Dan afwan, ada satu lagi, kalimat Allah. Afwan, satu lagi sebelum kita lanjutkan masalah tarqiq tadi. Allah juga termasuk dalam tafkhim ketika fathah dan dhammah sebelumnya. Allah ketika tafkhim, lam, Allah itu adalah huruf lam, yang dimaksud adalah huruf lam makhrajnya ujung sisi lisan menempel ke ujung sisi lisan kiri dan kanan menempel ke gusi atas. Ujung lisan tetap di sana, akan tapi tengahnya pangkalnya ikut meninggi ketika mengucapkan huruf, atau suaranya ikut meninggi ke atas langit. Dan itu bukan di bibir Allah, itu penebalan kalimat Allah. Allah padat, dia tafkhim, dia padat suara, di bagian mulut itu terisi suara semuanya. Allah, Allah, huwallah, qul huwallahu ahad, bukan qul huwallah, Allah bukan di bibir ya, tetapi di lisan. Itu tafkhim. Berarti tafkhim itu ada 7 huruf yang selalu seperti itu, selalu padat dia. Ro dalam kondisi ada aturan-aturan tertentu, penting ro ketika terpenuhi syarat untuk tafkhim, maka dia mempunyai sifat tafkhim tadi, padat suara ketika mengucapkan huruf tersebut di mulut. Dan ada ro tipis nanti, tarqiq. Kemudian kalimat huruf lam pada lafaz jalalah dengan catatan sebelum kalimat Allah tersebut fathah dan dhammah, maka tergolong tafkhim. Berarti 7 huruf yang selalu tafkhim, dan 2 huruf kadang tebal, kadang tafkhim, kadang tidak, kadang tarqiq. Baik, dilanjutkan masalah tarqiq tadi. Berarti tarqiq tidak terangkatnya suara ke langit, tidak padat suara, longgar suara tersebut. Coba baca ya, ka, ta, misalnya, tha, pokoknya sisa dari huruf yang 7, atau sisa dari kondisi lam dan ro selain yang tebal tadi, selain yang tafkhim tadi. Berarti tafkhim adalah tebal secara umum. Tafkhim adalah tebal secara umum. Kemudian di tafkhim itu ada huruf isti'la, huruf yang selalu tebal. Dan dari huruf isti'la tersebut, tafkhim yang paling tertinggi adalah ada 4 huruf, sad, dad, ta, dha. Dalam artian, mudah-mudahan tidak salah faham antum semuanya, huruf tebal secara umum dinamakan dengan huruf padat, padat suara tersebut secara umum dinamakan dengan tafkhim. Dalam tafkhim tersebut ada huruf isti'la namanya, huruf yang selalu tebal, isti'la, khusus doktingkif. Dalam istilah ini ada lebih tinggi lagi ketebalannya di bagian istilah ini. Itu sad, dad, ta, dha, 4 huruf saja. Dan nanti ada yang tertinggi lagi, di sifat yang terkhusus, nanti sifat yang tidak ada lawannya, ada namanya istitalah. Itu adalah huruf dad saja dia. Berarti ada tebal secara umum. Kalau tebal secara umum atau padat suara huruf secara umum, selain 7 huruf ada ro dan lam dengan kondisi tertentu yang insyaallah taala akan hadir nanti penjelasan pada antum semuanya pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian dari tafkhim itu, di dalam tafkhim tersebut ada huruf isti'la, huruf 7 tadi, khusus doktingkif. Dalam huruf isti'la itu ada huruf 4, idbaq namanya, sad, dad, ta, dha. Berarti sad, dad, ta, dha ini lebih tinggi lagi kepadatan suara tersebut di mulut dibandingkan kha, qaf dengan ghain, dan juga
dibandingkan dengan ra dan lam ketika lafaz dalalah. Kemudian di atasnya lagi ada satu, itu istitalah namanya. Insyaallah akan hadir nanti penjelasan pada antum semuanya. Kemudian lawan dari tafkhim adalah tarqiq. Tarqiq sisa dari huruf yang 9 tadi. Seperti ta, ka, ta, pokoknya lawannya yang suara tidak terangkat ke langit, pelong saja dia, kurus, tidak padat suara tersebut. Maka ketika baca kaf nanti jangan dipadat-padatkan suaranya. Minkum salah. Saja minkum. Anta, antum. Jangan kuntum salah, tapi kuntum. Itu masalah dengung. Jadi tarqiq adalah kurus. Karena itu dikatakan huruf tafkhim adalah huruf tipis. Tipis kenapa? Karena tidak padat suara tersebut. Tipis suara itu. Karena itu dikatakan tarqiq itu adalah tipis. Ta, sa, ja, ha, ya, dan sebagainya. Dari sisa huruf 9 tadi. Karena itu hati-hati sangat dalam mempraktekkan kaf dengan qaf. Yang lebih sering tertukar adalah qaf terbaca kaf. Kulu atau qalu dibaca oleh qalu. Jangan qalu. Dan kul huwallahu ahad itu sangat bahaya artinya. Kalau kul huwallahu ahad artinya katakanlah wahai Muhammad, Allah SWT berfirman pada Nabi Muhammad, kul huwallah, katakanlah wahai Muhammad, dia itu esa. Kul huwa itu Allah, ahad maha esa, maha tauhid. Kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa ahad, Allah itu esa. Sedangkan kalau orang baca kul huwallahu ahad dibaca kaf qaf tersebut, maka makanlah. Kul itu makan. Sangat bahaya artinya. Kul artinya makan. Makanlah dia yang esa. Kul kata perintah, makanlah wahai Muhammad. Nauzubillah min dzalik, dari bacaan seperti itu. Makanlah wahai Muhammad, dia yang maha esa tersebut. Ya, nauzubillah min dzalik. Karena itu sangat tidak bisa ditoleran orang yang baca mengimami kaum muslimin dengan bacaan tersebut. Kul, katakanlah wahai Muhammad, makanlah wahai Muhammad, Allah dia yang maha esa. Ya, nauzubillah min dzalik. Yang tepat adalah qu, padat suara tersebut. Qul huwallahu ahad. Baik, kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada. Itu penjelasan untuk tafkhim dan tarqiq. Ya, masih berkaitan dengan tafkhim dan tarqiq. Mudah-mudahan antum bisa menangkap ini dan memahami terlebih dulu. Ada tingkatan tafkhim dan tingkatan tafkhim dalam menerapkan huruf-huruf isti'la, huruf yang 7 tadi. Khussa, dog, tingkif, ada 7 huruf yang disebutkan tadi dan digolongkan kepada tafkhim. Maka huruf tafkhim yang lainnya selain 7 mengikuti itu kalau memenuhi syarat untuk tafkhim. Ya, sebelum masuk ke tingkat 7 ini, ana review kembali. Huruf isti'la ada 7 tadi, khussa, dog, tingkif. Dan dari huruf isti'la ini ada sifat huruf namanya idbaq. Idbaq itu bagian dari isti'la hurufnya. Huruf isti'la ada 7, khussa, dog, tingkif. Maka huruf idbaq keluarkan kha, ghain dan qaf sehingga tinggal 4 lagi. Sad, dad, ta, dha. Maka itu penggolongan dari posisi lisan. Di posisi lisan dan semua huruf tersebut dinamakan dengan tafkhim. Oleh karena itu ada tingkatan ketebalan atau tingkatan tafkhim yang diterangkan oleh para ulama, tingkat kepadatan suara sehingga menghasilkan suara yang tebal,
itu ada tingkatannya, tidak selevel dia. Tidak selevel antara ketebalan qaf dengan dad, atau ketika kondisi qaf fathah dengan kasrah, tidak selevel dia. Dikatakan oleh, dan di dalam kitab Hidayatul Qari juga diterangkan seperti itu oleh Syekh Abdul Fattah Mursafi, dan ambil yang kesimpulan saja yang disimpulkan oleh Syekh Aiman, Dr. Aiman Suwaidi. Beliau menukil di sini, didukil oleh Syekh Aiman Suwaidi tentang keterangan masalah tingkatan ketebalan, tingkatan huruf bacaan tafkhim. Beliau menukil pendapat dari Syekh Abu Al-Asbagh Abdul Aziz Ali As-Sumati Al-Ishbili, dan dikenal dengan sebagai Ibnu At-Tahan, yang wafat pada tahun 561. Dan pendapat kedua dikemukakan Imam dan hujjah para qari Syekh Muhammad Ibnu Al-Jazari, Muhammad bin Al-Jazari rahimallahu ta'ala. Tingkatan ketebalan, tingkatan tafkhim. Yang pertama, ketika huruf tafkhim berharokat fathah, huruf tafkhim terutama huruf isti'la berharokat fathah, dan setelahnya ada alif. Dia fathah, setelahnya ada alif. Itu ketika, dan itu juga dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi. Beliau mengatakan tingkatan pertama, kalau di Syekh Aiman mengatakan fathah saja. Namun di atas fathah itu ada lagi, ketika fathah huruf isti'la berharokat fathah, atau huruf tafkhim berharokat fathah, dan setelahnya ada alif. Maka kho fathah, setelahnya ada alif. Sad fathah, setelahnya ada alif. Dad fathah, setelahnya ada alif. Ghain fathah, setelahnya ada alif. Ta fathah, setelahnya ada alif. Qa fathah, setelahnya ada alif. Dha fathah, setelahnya ada alif. Dan ditambah ra fathah, setelahnya ada alif. Kalau Allah pasti fathah. Kalau Allah pasti fathah barisnya. Berarti huruf-huruf tafkhim tadi, kalau fathah dia dan setelahnya ada alif, dalam artian panjang fathahnya, maka sangat jelas ketebalan atau sangat tinggi ketebalan bunyi tafkhimnya, bunyi kepadatan suaranya dan tebalnya suaranya. Seperti contoh kho panjang, karena dia panjang sehingga sangat jelas ketebalannya. Apa lagi? Bolin misalnya, bolin, bo, go, to, ko, wo, sebagai contoh. Dan di bawahnya adalah fathah. Atau tempat satu lagi ro, sangat tebal. Dan di bawahnya, dan nomor satu disebutkan oleh Syekh Aiman Suwaidi sini. Kalau dalam kitab Hidayatul Qari nomor 2-nya. Namun tidak masalah, tidak pertentangan sebenarnya. Syekh Abdul Fattah Mursafi lebih memperjelas lagi perbedaan antara qaf fathah yang panjang, maksudnya setelahnya ada alif. Yang kedua adalah huruf tafkhim yang fathah saja, tidak panjang, agak lebih di bawah sedikit daripada qaf atau huruf tafkhim yang fathah dan panjang dia. Kalau nomor 2 dan nomor 1 disebut oleh Syekh Aiman Suwaidi, huruf tafkhim yang fathah maka dia tebal, tingkatan yang tertinggi menurut Syekh Aiman Suwaidi, dan diperjelas lagi oleh Syekh Abdul Fattah Mursafi nomor 2-nya untuk membedakannya. Pada hakikatnya sama pendapat dalam penjelasan tersebut. Itu yang paling tertinggi ketika fathah dia, atau fathah setelahnya ada alif. Yang berikutnya di bawahnya adalah
ketika dhammah, huruf tafkhim yang dhammah. Maka huruf tafkhim yang dhammah dan fathah agak berbeda. Bukan jauh berbeda sebenarnya, tapi agak berbeda. Sebagai contoh, antara qaf fathah, qa, rasakan getaran padatnya suara qa, atau qa. Ketika dhammah aku. Nomor 2 di sini, atau nomor 3 menurut Syekh Abdul Fattah Mursafi, aku, kunya kuat ketebalannya. Jangan aku, tapi aku. Akhu. Nah, nomor di bawah dari fathah. Yang berikutnya coba anda lihat terlebih dulu untuk lebih jelasnya penjelasan dari Syekh Aiman Suwaidi, Syekh Abdul Fattah Mursafi, pembagian dari tafkhim ini. Keterangan untuk tafkhim. Kalau Syekh Aiman di sini nomor 3 langsung kasrah. Iya, di sini katakan setelah huruf tafkhim yang fathah setelahnya ada alif. Seperti contohnya di sini. Nah, ulangi kembali ada contoh dari keterangan Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab Hidayatul Qari. Beliau mencontohkan toba wa dhaqa sabiran sebagai contoh. Yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Kemudian nomor 2 kata beliau di sini huruf tafkhim yang fathah saja, yang tidak ada alif setelahnya, dalam artian fathah yang pendek. Nomor 3 di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi, pengarang kitab Hidayatul Qari, dia mengatakan nomor 3 di bawah dari kekuatan fathah tadi adalah dhammah. Dan telah kita jelaskan tadi sebagai contoh, wa tubi'a wa surifat wa duribat wa yadhunnun wa qutila wa ghuliba sebagai contoh. Derajat keempat sukun. Kalau di sini derajat di bawah dhammah kasrah yang disampaikan oleh Syekh Aiman Suwaidi. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Kalau yang pertama ini berdasarkan dari harokatnya langsung, fathah, kasrah, fathah, dhammah dan kasrah. Baik. Kita baca dari kitab Hidayatul Qari, keterangan dari Syekh Abdul Fattah Mursafi. Tingkatan keempat adalah sukun. Tingkatan keempat ya sukun. Ketika huruf tafkhim yang sukun, kha sukun, ghain sukun, sad sukun, dad sukun, ghain sukun, ta sukun, qaf sukun, dha sukun atau ra sukun. Dengan syarat-syarat tertentu. Masalah ra nanti insyaallah akan
kita masuk dalam pembahasan roh yang sangat panjang sebenarnya masalah roh, karena roh bisa tebal, bisa tipis. Tebal ada syaratnya, tipis ada syaratnya. Baik. Sekarang kita ambil huruf tafkhim secara umum selain masalah roh tadi. Itu huruf tafkhim yang sukun. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Mursafi. Ada perincian dalam penjelasan ini. Beliau mengatakan, jika yang pertama, biasa dicatat barangkali bagi antum yang mau catat, yang menyediakan yang ikut live di pagi hari ini, huruf tafkhim yang sukun ada perinciannya. Yang pertama, in kana al-harful mufakham, jika huruf-huruf tafkhim, terutama yang 7 tadi, dan ro jika memenuhi syarat untuk tebal, jika huruf tafkhim sukun dan huruf tafkhim tersebut terletak setelah huruf berharokat fathah, maka diberikan hak tafkhimnya, hak ketebalan tafkhimnya seperti membaca fathah yang tidak ada alif setelahnya. Berarti tingkatan nomor 2 tadi. Anda ulangi. Yang pertama kata Syekh Abdul Fattah Mursafi, huruf tafkhim yang sukun. Yang pertama, jika huruf tafkhim yang sukun tersebut, kho sukun misalnya, atau sod sukun misalnya, sebelum kho tersebut ada huruf fathah, maka tingkatan ketebalannya mengambil seakan-akan mau membaca selevel dengan kho fathah misalnya, sod fathah sebagai misal. Sebagai contoh, baca kho fathah yang tidak ada alifnya, tingkatan nomor 2 menurut Syekh Abdul Fattah Mursafi. Kho itu kho fathah, kho. Maka jika kho sukun sebelumnya fathah, ambil tingkatan ketebalannya seperti mau membaca kho fathah. Kho, kho, atau sod misalnya fo, as-fo, maka sod sukun sebelumnya fathah, as-fo, karena itu coba dibandingkan dengan huruf yang bertasydid, as-fo, kemudian coba hilangkan harokat dari sod tersebut, tebalnya sama, ketebalan ketafkhimnya sama, as-fo, seperti itu. Maka tingkatan tebalnya adalah huruf tafkhim yang sukun sebelumnya fathah, ambil tingkatan ketebalannya seakan membaca huruf tafkhim itu fathah tanpa alif. Itu yang pertama kata beliau. Sebagai contoh di sini beliau sebutkan contohnya yadribu, yadbo. Coba antum ikuti bagi yang ikut live atau mendengarkan rekaman ini. Yadbo, maka ketebalannya diambil, bukan bunyi o nya, tapi yadbo. Sekarang hilangkan bunyi fathahnya. Yadribu, bukan yadribu, tapi yad bisa naik karena dia isti'la atau idbaq dia. Yadribu. Atau contoh lain, sukun, asfo misalnya, sebagai untuk timbangnya ketika fathah, asfo, asbarahum,
misalnya, atau wo misalnya, Allah, Allah, di sana naik ke langit, Allah, 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 atau yawo, yawo, limu, limu, jangan yazlimu, tapi yawo, 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 limu, atau ro misalnya, ro, arwo, 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 arsala, itu arsala wa arsala sebagai contoh. Atau ghain sukun seperti contohnya, margho, 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 ketebalannya, tafkhimnya, margho, margho, maghdubi. Baik. Itu yang sukun. Huruf sukun, huruf tafkhim yang sukun sebelumnya fathah, maka ambil timbangan ketebalannya selevel dengan kho fathah, atau huruf tebal, huruf tafkhim yang fathah. Yang kedua kata beliau masih pembahasan tentang huruf tafkhim yang sukun. Jika huruf tafkhim itu sukun dan sebelumnya dhammah, maka akan diberikan hak ketebalannya seperti huruf tafkhim yang dhammah. Huruf tafkhim yang dhammah. Kalau yang pertama tadi fathah, ini huruf tafkhim yang dhammah. Sebagai contoh di sini beliau mengatakan to misalnya, di sini bukan, tapi tidak masalah kokolah sebenarnya nanti akan datang, sudah datang bahkan penjelasan apa, belum datang penjelasannya tentang to, tentang kokolah, tapi tidak masalah, Anda contohkan sekarang untuk rincian penjelasannya pada pertemuan yang berikutnya tentang sifat tanpa lawan. Misalnya to dhammah, tu, yutu, misalnya yutu, maka ketika to sukun sebelumnya dhammah, yut'imuna, itu tidak salah, walaupun agak janggal rasanya untuk mendengarkannya, tapi itu dalam masalah peraturan qaqalah tidak masalah. Yut'imuna. Atau contoh yang lain, kita contoh apa contoh yang lain? Di sini qaqalah juga yang ditulis oleh beliau. Iya, penting huruf tafkhim yang sukun sebelumnya dhammah. Sukun sebelumnya dhammah. Sebagai contoh ini qaqalah juga yang tertulis di sini. Muqmahun. Maka huruf tafkhim yang sukun sebelumnya dhammah, tingkatan ketebalannya seperti dhammah. Seperti membaca huruf tafkhim itu dhammah. Abdu misalnya, abdu, maka baca uddu-nya, uddu, seperti itu bacaannya. Kemudian keterangan berikutnya, jika huruf tafkhim yang sukun sebelumnya kasroh, maka tingkatan ketebalannya juga di bawah. Huruf tafkhim yang sukun sebelumnya kasroh, maka tingkatannya diambil seakan-akan membaca huruf tafkhim yang sukun. Huruf tafkhim yang sukun. Seperti kho sukun sebelumnya kasroh. Coba kita ambil kho kasroh yang bertasydid.
akhi, jangan akhi, tapi akhi, akhi, hilangkan kasrohnya itu. Maka tingkatan ketebalan untuk kho sukun sebelumnya kasroh sangat minim dia ketebalannya, tetap tebal tapi sangat minim. Ikh, il, misalnya. Atau sebagai contoh lain, sod sukun sebelumnya kasroh, seakan-akan membaca sod kasroh saja. Isi, 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 is, tadha kasroh, dhi, idhi, idhi. Yang sangat jelas perbedaan nanti ketika kho sukun, ghain sukun. Ketika sukun tersebut dia mengambil sangat minim ketebalannya. Yang lain tidak. Yang lain tidak jauh beda dengan fathah dan dhammah ketebalannya. Allah, idhi, tidak jauh beda, tapi tetap selevel dengan huruf tafkhim yang kasroh. Dan itu yang paling rendah ketika huruf tafkhim yang sukun sebelumnya kasroh. Berbeda hanya ketika huruf qalqalah, karena itu ada penjelasan qalqalah nanti. Untuk to sukun sebelumnya kasroh, qaf sukun sebelumnya kasroh, maka tidak dianjurkan untuk memperhatikan seperti membaca kof kasroh atau kho kasroh, to kasroh. Kalau qaf kasroh menjadi qi, maka qalqalahnya tidak dianjurkan kali, walaupun tetap boleh iqi, tapi tidak dianjurkan. Bahkan tidak pernah diperhatikan barangkali oleh para ulama tajwid, karena ada aturan masalah qalqalah nanti. Tidak layak anda sampaikan sekarang karena pembahasan cukup panjang. Kita fokus pada huruf tebal saja terlebih dulu, huruf tafkhim. Maka itu pengecualian untuk qaf kasroh sebelumnya, qaf sukun sebelumnya kasroh, to sukun sebelumnya kasroh, itu tidak dibaca iti, jangan iti, dan juga tidak baca iqi taroba, tidak mungkin. Dan juga janggal rasanya untuk mendengarkannya, dan terdengar tipis untuk qafnya nantinya. Oleh karena itu secara umum tadi qaf huruf tafkhim yang sukun sebelumnya kasroh, ambil timbangan ketebalannya seperti huruf tafkhim yang kasroh. Hanya saya untuk qaf dan to tidak diperhatikan seperti itu kali. Baik. Yang berikutnya masih tingkatan tafkhim. Tingkatan tafkhim yang berikutnya adalah huruf tafkhim yang kasroh. Huruf tafkhim yang kasroh. Seperti ti, di. Jangan dui tapi di. Ri, si, di. Tingkat huruf tafkhim yang kasroh. Namun di sini juga ada perincian disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Mursafi. Untuk penjelasan, ini adalah ketebalan yang sangat rendah dibandingkan yang lainnya, yaitu tingkatan yang ke-5 dari huruf-huruf tafkhim. Misalnya untuk kho sukun sebelumnya kasroh, kho sukun sebelumnya kasroh, maka dia ikh, jangan ikh, misalnya ikh, Kemudian ketika kasroh dia ri, jangan ghui, jangan ghui, jangan khui, jangan akhui, tapi akhi, dia. Tingkatan yang sangat rendah dibandingkan yang lainnya. Baik, tadi Anda sampaikan tingkatan yang keempat tadi itu adalah ketika huruf tafkhim kasroh,
sod kasroh, dot kasroh, sod kasroh, dot kasroh, to kasroh, dho kasroh. Maka ketika kasroh dia baca si, di, ti, zi. Namun untuk ketiga huruf yang lainnya, kho, ghain dengan qaf, ketika kasroh sangat jauh berbedanya dibandingkan dengan 4 huruf yang pertama tadi. Ghi. Dan ketika fathah sangat jauh bandingkannya. Gha, ghu, ghi. Kha, khu, khi. Qa, ku, qi. Qi. Sangat jelas perbedaannya. Namun dia tetap digolongkan secara umum huruf tafkhim yang kasroh yang paling rendah dia. Oleh karena itu yang paling rendah juga nanti huruf yang 3 tadi atau 2, terutama kha dengan ghain, ketika sukun sebelumnya kasroh, tingkatan ini dia, tingkatan yang terendahnya, khi, ghi. Baik, kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan antum tidak bingung, dan barangkali untuk pertemuan pertama ini mendengarkan penjelasan ini mungkin agak kebingungan, namun bisa diulang-ulang untuk memutarkan rekaman ini sehingga antum mendapatkan pemahaman dari apa yang ana sampaikan penjelasannya kepada antum semuanya. Baik, sebagai praktek barangkali ana coba ambil sini surat yang ambil bacaan saja sebagai bacaan terakhir, sebagai contoh saja pada antum semuanya. Huruf banyak tebal. Ana membaca surat At-Takwir pada antum semuanya. Baik, sebelum ana baca. Baik, saya akan bacakan surah At-Takwir pada antum semuanya. Lihat, memperhatikan huruf masalah sifat huruf. Kita baru isti'la, itbaq, istifal dan infitah. Dan kita telah menerangkan tadi tentang tafkhim dan tarqiq. Coba dilihat dan dengarkan ana membaca surah At-Takwir dan fokusnya dalam masalah tafkhim dan tarqiq tadi. Silakan dibuka mushafnya bagi antum yang ingin menyimak dengan mushaf. Pengucapan huruf tafkhim dan tarqiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat
وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, di sini sangat banyak huruf tebal tipis. Barangkali antum bisa mendengarkan kembali dari suara yang rekam untuk antum semuanya. Pembacaan surah takwir, memperhatikan huruf tafkhim dan tarqiq. Baik, barakallahu fik, dan mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya, dan cukup panjang pertemuan kita di kesempatan bagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, dan kalau ada kekeliruan yang anda sampaikan di siang hari ini, jangan sungkan untuk menjapri ana ataupun inbox ana, sehingga bisa ana luruskan kembali ataupun ana berikan argumen. Kalau memang salah akan anda perbaiki pada pertemuan Selasa yang akan datang. Ya barakallahu fik, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.